Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Sampurasun. Rampes. Di Kota Bandung kan ada Sampurasun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para KUA, yang saya hormati para pengawas, yang saya hormati para penyuluh, yang saya hormati para guru di jenjang masing-masing di SD SMA, yang saya hormati para JFU, JFT di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Bandung. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka diseminasi moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Konteks diseminasi itu tadi sudah disampaikan oleh moderator dari berbagai definisi. Ya paling tidak secara umum diseminasi itu adalah menyampaikan informasi kepada kelompok tertentu atau individu untuk mendapatkan hasil dari informasi tersebut. Kira-kira begitulah diseminasi itu. Secara teoritis tinggal cari di Google. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Salam dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, wilayah hafiz sampai kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi berarti ini kegiatan yang akan dilaksanakan satu hari full kita. Pagi sampai zuhur dengan saya insya Allah. Nanti pada zuhur jam 1 itu dengan narasumber dari Pusdiklat teknis dari pusat melalui Zoom. Kenapa ini dilakukan? Ini sebagai follow up dari adanya pelatihan moderasi beragama di tingkat kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Indonesia. Saya dilatih 4 hari di Bumi Serpong Damai untuk senantiasa berbicara tentang moderasi beragama, sehingga secara teori dan informasi mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ketika berbicara moderasi beragama. Nah, sebelum sampai kepada materi, ada hal di luar itu yang perlu saya sampaikan. Apa? Yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Apa surat edaran itu? Surat edaran itu berbicara tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, masjid, majelis taklim, di gereja, di pura, dan lain-lain. Itu diatur dalam surat edaran Menteri Agama Nomor 13. Ini perlu disosialisasikan. Berkaitan dengan apa surat edaran ini? Berkaitan dengan data yang masuk di gugus COVID tingkat nasional bahwa akhir-akhir ini hampir merata di seluruh provinsi, terutama DKI dan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, itu kenaikan yang terkonfirmasi COVID itu sangat signifikan, sehingga turun surat edaran ini.
Untuk apa surat edaran ini? Surat edaran ini untuk panduan dalam rangka upaya pencegahan, pengendalian dan pemutusan nilai-nilai mata rantai penyebaran COVID-19. Dan ini ditujukannya langsung mulai kepada sekjen, kepada irjen, dirjen, kepala badan, staf ahli, rektor, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kepala KUA, kantor urusan agama, kepala unit pelaksana teknis, kepada penyuluh agama, kemudian pimpinan ormas keagamaan dan pengurus rumah ibadah ini. Surat edaran ini tujuannya sudah menukik gitu sampai ke bawah. Nah, sehingga ini perlu saya sosialisasikan, dan sebetulnya tidak harus ada tindak lanjut, ini tinggal ini difotokopi dan disebarkan. Tetapi paling tidak pada kesempatan ini karena kebetulan kita hadir di ruangan ini, maka mungkin dari seluruh ASN Kementerian Agama, Bapak Ibu yang pertama kali mendapatkan informasi tentang surat edaran ini. Kalau belum mendapatkan surat edaran ini dari dari yang lain atau dari Google. Nah, apa isinya? Isinya ada 6. Yang pertama, ketentuannya, yang pertama adalah harus melaksanakan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Itu kan sudah ada tuh. Pada tahun 2020 surat edaran nomor 15 itu sudah ada. Itu dibuka kembali. Kemudian kegiatan keagamaan di zona merah itu ditiadakan sementara. Ya, yang dimaksud ditiadakan itu bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat dan lain-lain, tetapi pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah. Ya. Sampai kapan? Sampai dinyatakan aman dari COVID-19. Siapa yang menyatakan aman dan tidaknya? Bukan kita. Siapa? Satgas Covid, dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah kota. Kalau orang Kementerian Agama menyatakan bahwa ini aman dan tidak aman, itu doain. Bahkan mau bu, ya, karena apa? Karena kita bukan spesialisasinya di sana. Kan ya. Sebelum pemerintah daerah menetapkan zona itu zona apa, ya kita tidak boleh mendahului menyatakan bahwa itu zona merah, zona hitam, zona oranye, zona kuning dan zona hijau. Nah, nanti kita tunggu pemerintah daerah. Kemudian kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti apa? Pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah dihentikan sementara. Jadi misalnya pesta pernikahan di situ berdekatan dengan rumah ibadah, nah itu ditiadakan. Ya. Pestanya ya, bukan prosesi akad nikahnya ini. Tetap prosesi akad nikahnya mau boleh, tapi pesta pernikahannya itu tidak boleh. Kan akhir-akhir ini yang menjadi klaster pernikahan itu bukan pada prosesi akad nikah, tapi yang menjadi klaster itu pada pesta pernikahannya. Walaupun memang wedding organizer sekarang sudah membuat strategi pesta pernikahan itu dibentuk dalam bentuk sesi. Ada sesi 1, sesi 2, bahkan sampai sesi 3. Dan gitu. Saking inginnya tasyakuran atau tasyakur binikmah. Dan gitu ya. Nah, tetapi dalam SE ini mau sesi 1, 2, 3, ketika gedung itu dekat rumah ibadah, maka itu ditiadakan. Sementara ya di daerah apa? Daerah zona merah dan zona oranye. Merah dan oranye. Kalau hitam, hitam.
Kan gitu ya. Sampai kapan? Sampai kondisi memungkinkan. Yang ketiga. Keempat, kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran COVID-19 hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2020. Jadi SE tentang COVID ini ternyata banyak, Baji. 1, kemudian tadi nomor 15, ada lagi nomor 13, sekarang banyak ya. Alasannya apa? Saking lembaga kita Kementerian Agama concern untuk ikut serta pencegahan penularan COVID-19 kan gitu. Jadi bukan hanya ranah dinas kesehatan, bukan hanya ranah pemerintah kota atau pemerintah daerah, tapi kita harus aktif menyampaikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan penularan COVID-19. Kemudian yang kelima ini, pejabat Kementerian Agama tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Ini seluruh komponen harus nih, Bu Haji pengawas juga ini harus tetap menyampaikan, apalagi berkaitan dengan tatap muka ya, pelaksanaan tatap muka terbatas PTMT. Ini harus disampaikan. Ya. Nah, saya juga hari ini jam 2 itu ada ratas dengan Pak Wali Kota untuk berbicara persoalan COVID-19 ini. Bisa jadi kalau situasinya seperti ini, mungkin PTMT itu ditunda sementara. Bahkan ada instruksi dari Sekda Jawa Barat bahwa simulasi tatap muka itu tidak boleh dilaksanakan lagi semenjak tanggal 15 kemarin. Sudah ada Pak tadi, sudah ada pemberitahuannya dihentikan ya. Awalnya sampai 18 sudah dihentikan. Kan gitu. Ini menunjukkan bahwa COVID itu sedang naik di Jawa Barat. Menurut informasi kan gedung sate saja 40 orang. Tambah Pak, sekarang 75. 75. Lockdown terbaru. Nah, informasinya memang zona merah yang signifikan itu Kabupaten Bandung, KBB, Ya, betul. ya. Bandung Raya lah pokoknya, termasuk kota Bandung gitu, ya, Cimahi. Ini mohon perhatian semua. Ini tidak boleh main-main ya tentang COVID ini. Nah, kita juga tidak boleh berpikir politis apakah ini konspirasi atau bukan, itu selalu jauh. Yang paling penting hari ini bagaimana kita melakukan pencegahan supaya virus itu tidak menular. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala KUA, penyuluh agama, pimpinan ormas keagamaan, pengurus rumah ibadah agar melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda atau Pemkot dan Satuan Tugas COVID-19 setempat. Nah, ini teman-teman kepala KUA tolong sampaikan juga kepada yang lain yang tidak hadir hari ini. Kita harus melakukan koordinasi intens kepada Forkopincam untuk sosialisasi SE atau surat edaran nomor 13 tahun 2021 ini. Nah, itu diantara surat edaran yang ini juga kewajiban saya menyampaikan kepada keluarga besar Kementerian Agama Kota Bandung, kan gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga mudah-mudahan dengan sosialisasi ini Bapak Ibu juga setelah pulang dari sini menyampaikan kepada yang lain untuk supaya memperhatikan surat edaran nomor 13 ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Prinsipnya bukan kita membatasi atau apapun terhadap prosesi pelaksanaan ibadah. Ibadah silakan saja, tapi untuk sementara ini di tempat-tempat umum peribadatan itu tolong dihentikan dulu sementara. Pak, ya, itu persoalan surat edaran nomor 13 tahun 2021.